Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawas Ramadan FSJ dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mengikuti penilaian akhir semester pelajaran sejarah. Ujian akhir semester 1. Mengapa Indonesia dapat memperoleh kemerdekaan? Menurut buku 1, Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua dan menyerah kepada sekutu. Kedua, rakyat Indonesia melakukan perang gerilya untuk mempertahankan diri dan tak jatuh begitu saja di tangan Jepang ataupun Belanda. Ketiga, adanya diplomasi seperti diadakan perundingan terhadap para petinggi negara Indonesia dan negara lain. Menurut saya, Indonesia memperoleh kemerdekaan karena perjuangan dan persatuan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Indonesia pada awalnya meraih kemerdekaan ketika Jepang berseteru oleh sekutu, di mana kota Nagasaki dan Hiroshima dijatuhi bom oleh Amerika Serikat. Karena Jepang sudah diambang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, maka Jepang mencari bantuan dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Pada awalnya, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun, Syahrir dan dari golongan muda mendesak untuk melakukan proklamasi kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya, Dwi Tunggal Soekarno dan Hatta menyetujui. Maka diadakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia melakukan proklamasi, ternyata Belanda masih juga belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada saat ini rakyat Indonesia melakukan peperangan untuk mempertahankan diri hingga akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Ketika Suffragette penyerahan kedaulatan ditandatangani di Istana Dam Amsterdam. Kesimpulan, Indonesia meraih kemerdekaan bukan serta-merta karena Jepang kalah oleh sekutu. Indonesia merdeka karena semangat persatuan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Ketika perlawanan fisik dirasa kurang mampu untuk melawan penjajah, rakyat Indonesia melakukan negosiasi dengan cara diplomasi. Kedua, mengapa kita melawan para penjajah yang ada di Nusantara? Menurut buku, ada beberapa faktor yang mendukung rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah yang ada di Nusantara, yaitu penderitaan yang dialami oleh rakyat pribumi, munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin pergerakan nasional, adanya diskriminasi rasial, munculnya paham-paham baru yang masuk ke Indonesia seperti liberalisme, demokrasi, nasionalisme, dan sosialisme. Menurut saya, Indonesia atau Nusantara merupakan negara yang begitu kaya, baik akan rempahnya, flora dan fauna, dan juga lahan yang cocok untuk bertanam. Ketika penjajah datang merampas, sepatutnya kita melawan. Pada saat itu rakyat diperbudak, penderitaan yang begitu sulit dialami oleh rakyat pribumi. Jika tidak kita lawan, bukankah penjajah akan menguasai wilayah Nusantara? Kita harus menjaga wilayah Nusantara karena kekayaannya bisa kita manfaatkan. Jangan hanya menjadi budak dari para penjajah karena kita adalah pemiliknya. Kesimpulan, kita harus melawan penjajah karena wilayah Nusantara adalah wilayah yang begitu kaya. Jangan sampai kita menjadi suruhan di wilayah milik kita sendiri. 3. Mengapa para pelajar membangun partai politik sebelum Indonesia merdeka? Menurut buku, partai politik yang pertama kali didirikan yaitu The Indies Parties pada 25 Desember 1912 oleh Dewas Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Lahirnya partai politik ini menandai bahwa adanya kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Menurut saya, para pelajar membangun partai politik sebelum Indonesia merdeka dikarenakan adanya keganjalan yang terjadi atau diskriminasi, khususnya antara keturunan Belanda dengan Indonesia. Partai politik ini menginginkan adanya kerjasama orang Indonesia dan Bumi Putra. Hal ini dilakukan karena jumlah orang Indonesia sangat sedikit. Kesimpulan, partai politik kala itu dibentuk guna memperkuat organisasi-organisasi Indonesia yang digerakkan oleh para pelajar. Dengan adanya kekuatan dan dalam organisasi maka akan semakin besar peluang untuk lebih cepat merdeka. 4. Bagaimana peran pejuang medis dalam melawan virus corona? Menurut buku, para petugas medis dan kesehatan merupakan garda terdepan yang senantiasa melindungi masyarakat dari adanya pandemi ini. Mereka bekerja tanpa mengenal lelah, bahkan nyawa pun menjadi taruhan. Menurut saya, peran tenaga medis begitu besar.
Mereka adalah sosok pahlawan yang rela berkorban demi keselamatan masyarakat. Mereka bukan hanya sekedar merawat pasien yang terjangkit virus corona ini, tetapi mereka juga membangun komunikasi di ruang isolasi dan menjadi motivator dalam membangkitkan semangat pasien untuk sembuh. Kesimpulan, peranan tenaga medis begitu besar. Terkadang mereka harus siap sedia dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, kita harus menghargai mereka dengan tidak keluar rumah dan mengikuti protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran virus corona. Kelima, apa dampak positif dan negatif dari wabah virus corona? Menurut buku Dampak Positif, alam semakin asri, manusia diberikan waktu untuk semakin tolong ini. Saya ambil tahu. Udah. Enggak tahu diketahui. Di mana, Li? Nomor 5. Sabar dulu, please. Nyekipnya jauh benar. Nomor 5, tinggalan. Tadi enggak. Merosot. Ini lagi cepat lagi. Go. 5. Sabar dong. Aku ada cepat. Begini lah. Sabar, please. Ya cepat lagi 5. 5. Apa dampak positif dan negatif dari wabah corona? Menurut buku Dampak Positif, alam semakin asri, manusia diberikan waktu untuk semakin dekat dengan keluarga. Manusia diingatkan untuk rajin menabung, membiasakan hidup sehat dan bersih, kreativitas dalam silaturahmi, adanya transparansi dalam pemerintahan, potensi kenaikan pendapatan perusahaan di bidang tertentu. Dampak negatifnya terbatasnya ruang gerak masyarakat, tidak khusyuk dalam beribadah, berkurangnya frekuensi tatap muka antar orang, berkurangnya devisa negara karena kunjungan wisatawan asing di Indonesia menurun, sejumlah barang menjadi mahal dan langka. Sekian dari ujian saya pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.